Hai Pateners, kita ketemu lagi di Paten. Bersama saya Kemal. Ini mohon maaf ya ngomongnya agak pelan-pelan, sangat berhati-hati karena saya sedang melatih otak saya agar lebih dapat berkonsentrasi dan menjadi orang yang lebih kreatif ya. Kreatif. K-R-E-A-T-I-F. Kreatif. Karena untuk memulai usaha, modal ada, lokasi ada. Tapi kalau nggak ada ide, tidak kreatif, kayaknya nggak bisa deh Pateners. Satu usaha Pateners yang lahir karena kreativitas adalah coworking space. Ini bisnis yang sangat menjamur kalau kita mundur lagi 5 tahun yang lalu, bahkan mungkin di luar negeri sudah mulai dari 10 tahun yang lalu. Idenya sangat simpel. Daripada harus menyewa satu lantai di gedung atau mungkin satu ruko, yang disewa adalah satu meja. Tergantung butuhnya berapa. Mungkin karyawannya ada 2 atau 3. Kan buang-buang uang ya kalau misalnya harus menyewa satu ruko. Sedangkan karyawan cuma 3. Nah, lahirlah 5-10 tahun yang lalu yang namanya coworking space. Tapi bagaimana membuat coworking space yang beda dari yang lain? Nah, ini ada coworking space yang paketnya komplit. Sekomplit apa? Ada daycare-nya. Wah, nah ini penting. Bagi para pengusaha yang punya anak, bingung kan? Bisnisnya harus jalan. Nah, anak-anak taruh di mana? Nah, ini ada tempat mainnya anak-anak. Udah gitu, wah lengkap banget. Ada aktivitas yang seru untuk anak-anaknya juga. Seperti apa coworking space yang full package ini? Kita simak bersama-sama. Jadi ide ini datang kira-kira sekitar tahun lalu. Saya dan Indi itu sama-sama ibu yang cukup sibuk dalam pekerjaan dan juga dalam mengasuh anak. Nah, kita menemukan banyak space yang belum cukup family atau kids friendly. Dari situlah ide coworking space Worknest ini lahir dan berkembang seperti sekarang. Sebenarnya mengkombinasikan antara kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua. Yang pertama, kita dari komunitas ya, karena sebenarnya terutama untuk ibu-ibu yang bekerja itu memang punya komunitas yang cukup erat. Itu nomor 1. Lalu yang kedua, dari segi Instagram juga kita memperkenalkan sebenarnya coworking space kita, tapi bukan coworking space-nya yang kita perkenalkan, tapi apa yang kira-kira orang tua atau anak bisa lakukan di tempat kita. Kita bisa juga mengedukasi, memberikan wawasan-wawasan juga gitu untuk yang bekerja. COVID sangat merubah ya bagaimana kita menjalankan usaha coworking ini. Berbeda adalah memang bagaimana kita menerapkan COVID protokol, di mana kita membatasi orang untuk ada dalam satu space terlalu banyak. Lalu kita sebelum masuk pun kita ada background check, kita melakukan pengetesan rutin baik swab maupun rapid kepada karyawan dan staf kita. Jadi kita harus memastikan protokol COVID dilakukan dan jadi bukan aktivitasnya, tapi bahwa semua yang ada di sini higienis, bersih, aman, dan bisa saling melindungi ya. Terutama di pandemi ini ya think positif. Think positif bahwa selalu ada caranya, selalu ada jalannya, dan kalau kita nggak menyerah ya pasti selalu ada jalan keluar. Pateners, banyak sekali public figure di saat pandemi seperti ini membuka usaha. Wah, ada yang baru atau ada juga yang udah lama ya. Kenapa banyak yang membuat usaha baru? Cuma satu, karena mereka banyak sekali kehilangan pekerjaan. Contohnya seperti saya ya. Tadinya saya banyak sekali menjadi pemandu acara di acara-acara off-air. Tapi sekarang hilang semuanya karena tidak boleh karena social distancing. Nah, akhirnya banyak public figure yang punya usaha yang bagus-bagus dan kreatif-kreatif. Apakah mereka salah?
menggunakan nama besar? Menurut saya tidak. Justru mereka menggunakan nama besar dan mengambil momen yang tepat. Kita lihat usahanya. Contohnya seperti yang satu ini. Saya menjalani bisnis ini, soto ayam Pandoro, karena yang pertama soto ayam itu adalah menu yang sangat digemari dari usia muda sampai usia tua, dan suatu menu yang light juga, yang ringan, dan saya suka banget sama soto. Oke, soto Pandoro awalnya adalah bisnis rumahan, kemudian online, dan karena peminatnya semakin banyak, maka saya dan partner bisnis saya kita membuka outlet di sini di Muhammad Kafi 1 nomor 387F di Jagakarsa di Vika Swedish Cafe, dan mulai hari Sabtu besok September tanggal 5 2020 akan hadir di Kedai GC Jalan Bangka 9 nomor 1C Kemang, Jakarta Selatan. Soto ayam biasa, kemudian biar supaya ada sedikit berkarakter dari soto ayam Pandoro, saya berikan ide kriuk kulit ayam di atasnya. Oke, di masa pandemi ini di mana job musik sangat berkurang, dan sebenarnya juga kita kemarin juga tutup juga, dan intinya jujur gitu, saya berterima kasih juga sih, maksudnya pandemi ini banyak kasih pelajaran buat kami semua, buat saya juga. Oke, harapan saya setelah pandemi ini berakhir, insya Allah kita semua manusia bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa lebih mencintai alam semesta beserta seluruh isinya. Apa yang kita suka juga yang kita lakukan. Jadi jangan buka usaha yang cuma dengar dari teman, wah ini boleh, tapi sebenarnya kita nggak ada passion di situ. Jadi kalau masak itu memang saya suka masak sendiri, dan soto, I love soto. Soto adalah makanan yang mes banget di Indonesia, dari anak kecil sampai opa-opa, omo-omo juga pada suka ya. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau kita ngomongin makanan, gak ada habisnya. Kadang-kadang bisa menjual tuh bukan hanya makanannya aja, bukan cuma rasanya aja, atau bukan cuma harganya aja, tapi bagaimana cara menikmatinya, ya kan? Ini ada satu konsep makanan yang katanya karena berawal dari sharing hasil makanan ke Instagram, terus salah satu bisnis Tangerang ini punya konsep makan bareng, dan yang paling penting adalah free. Nah, gratisnya bagaimana? Katanya tinggal datang ke rumah orangnya. Wah, apa saya berangkat sekarang? Hehehe. Biasa, kalau dengar kata-kata gratis langsung pengen makan bareng gratis mah. Ya udah, ayo. Nah, ini satu konsep bisnis yang bagus menurut saya, sangat menarik ya. Buat yang penasaran, karena saya juga penasaran. Kita lihat yuk, bisnisnya kayak apa sih ini makan bareng? Ini dia. Ide awalnya kenapa makan bareng The Radens itu ada, karena dari teman-teman kita yang suka datang ke rumah, suka numpang makan, akhirnya kita jual lah makanan-makanan yang suka kita sajiin di rumah bareng-bareng sama teman. Sebenarnya bukan ngajak makan gratis sih, karena emang teman-teman suka datang ke rumah dan kita menghidangkan apa aja yang ada di rumah, ternyata mereka suka. Nah, kalau misalnya ditanya sendiri, sebenarnya paling penting tuh apa? Kalau orang sekarang memang bisa bilang nggak beli produk kita tuh secara kualitas saja. Orang tuh beli relationship, beli cerita atau story-nya, dan juga magic. Nah, itulah yang sebenarnya lebih penting kita sampaikan melalui Instagram, nggak cuma ads-nya aja. Untuk pengemasannya sendiri, karena memang lagi kondisi pandemik seperti ini, kita harus mengutamakan kebersihan dan hygiene-nya dulu. Jadi box-nya sebelum kita gunakan, kita pakai UV sterilizer, setelah itu kita semprot pakai alkohol 70%, dan juga kita menginformasikan kepada customer kita pada saat kita pengemasan suhu tubuh kita berapa. Jadi so far mereka akan merasa aman dan terlindungi, itu aja. Karena ternyata responnya luar biasa, bagus sekali. Jadi di minggu awal kita jualan, bahkan belum launching, baru soft launching itu 1000 box.
Sebenarnya masa pandemik ini justru harus menjadi suatu momen yang dimanfaatkan dengan baik. Di masa pandemik seperti ini, justru ini momen yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh partners ya, untuk memulai usaha apapun yang memang sesuai sama minat dan bakatnya. Tentunya jangan takut melangkah, karena kalaupun ada 1-2 hal yang tidak sesuai pada akhirnya nanti itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena banyak banget orang di luar sana justru yang mencoba aja nggak berani. Jadi coba aja. Ada satu usaha yang usahanya bisa dibilang harus tutup karena pandemi. Akhirnya mereka membuat satu perangkat keterampilan untuk anak. Dan ini sangat bagus sekali. Saya sebagai orang tua di masa pandemi seperti ini sangat bingung bagaimana membuat anak betah di rumah tapi tidak sibuk dengan smartphone-nya terus atau tidak main game terus. Nah, dengan perangkat keterampilan untuk anak ini, anak-anak jadi punya kegiatan. Wah, ini sangat bagus sekali. Kita lihat yuk usahanya seperti apa. Storebi merupakan workspace yang menawarkan workshop untuk aktivitas anak seperti gardening dan cooking. Anak dapat berkreasi mandiri dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Namun di masa pandemi corona ini, Storebi tidak dapat melayani seperti biasanya. Kini bisnis rumahan ini mengalihkan usahanya dengan menyediakan art dan craft kit untuk mengisi kegiatan anak-anak selama di rumah. Pateners, Storebi menjadi solusi agar anak-anak tidak hanya terfokus pada gadget, namun dapat mengasah kreativitas sesuai minat sang anak. Tapi jangan lupa ya, harus tetap diawasi oleh orang tua. Dengan di rumah saja, anak bisa tetap bermain dan juga produktif. Salah satu usaha yang bisa dibilang tidak bisa berkembang di saat pandemi adalah jasa foto. Foto pernikahan, foto prewedding, kemudian foto untuk wisuda. Wah, foto tamasya banyak sekali. Mereka kehilangan banyak sekali pekerjaan karena tidak ada momen-momen tersebut. Nah, ini ada yang langsung berubah bisnisnya yang tadinya jasa fotografi sekarang menjadi jasa animasi. Wah, bagus ya. Itu yang penting tuh, Pateners. Kita bisa beradaptasi dan langsung merubah bisnis kita menjadi sesuatu yang berguna dan menghasilkan uang. Pengen tahu seperti apa jasa animasi ini? Kita lihat, ini dia. Halo, perkenalkan saya Adi. Saya Eris dari Jugglers. Jugglers itu adalah sebuah production house dari Bandung. Kita sudah berdiri sejak tahun 2015 sampai sekarang. Mostly project yang kita kerjain adalah konten-konten digital, ada short movie juga. Pas di saat pandemi kita ngelihat zaman berubah ya, kayak ada yang tadinya foto jadi poster gitu, yang tadinya video jadi video animasi gitu. Nah, sedangkan untuk Jugglers sendiri tuh kayaknya udah harus bergerak sana gitu. Di saat pandemi kita jadi punya soft skill baru yang dimana itu sebenarnya buat Jugglers untuk animasi dan motion tuh baru banget gitu. Nggak bisa dari awal kita udah kayak oke, kita bisa animasi dan motion. Nah, saat pandemi itu jadinya semuanya belajar, kayak semuanya belajar workflow baru, software baru, kayak upskill lah gitu. Makanya itu yang bisa nge-cover Jugglers sampai saat ini di saat pandemi gitu. Selama pandemi ini sebenarnya kita jadi agak shifting market gitu. Yang asalnya kita ke marketnya ada korporat-korporat besar, terus ya badan-badan pemerintah. Pada akhirnya kita rubah ke UMKM. Kenapa kayak gitu? Karena yang menurut saya itu pribadi gitu, yang paling terasa dampaknya adalah UMKM, di mana mereka modalnya nggak segede korporat besar. Tapi mereka juga perlu survive dan kita juga perlu survive. Pada akhirnya kenapa nggak kita cari nih kolaborasi jalan tengahnya, mereka bisa dapat konten, kita bisa dapat project, jadi sama-sama untung gitu. Mungkin saran utama untuk
ya ketika kita bergerak di industri kreatif, kita bergerak di bidang jasa, kita bergerak di UMKM, syaratnya sebenarnya cuma satu, kita harus sebisa mungkin ngebangun trust. Karena bagaimanapun kepercayaan adalah poin penting. Konsisten aja sih apa yang dengan yang dikerjain sama kalian, entah itu foto, entah itu desain, entah itu desain grafis atau video gitu. Karena kalau misalkan kalian konsisten juga pasti orang juga ngeliat kok di saat kayak gini orang perlu jasa kalian, itu impactnya juga pasti dapat ke kalian gitu. Apa yang kalian produce, apa yang kalian ciptakan tuh pasti dilihat orang juga kok gitu. Jadi konsisten sih, saran dari saya tetap konsisten aja. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, saya baru saja membuat kopi nih. Kopinya beda dari yang lain, pokoknya ciri khas Kemal deh. Tapi kata teman-teman saya yang sudah berbisnis, Mal, jangan cuma mentingin untung sama promosi. Harus diproteksi brandnya. Lah, orang ini lihat deh, brand aja belum ada. Nah, gimana mau mikirin dan lain-lain. Tapi seberapa penting sih yang namanya memproteksi merek kita? Nah, sebelah saya ini, mohon maaf, apakah Anda tukang jaga brand atau bagaimana nih? Mas Gio, apa kabar? Baik. Oke. Ya, baik. Nah, ini Pateners, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai seberapa penting sih kita punya merek ini didaftarkan, kemudian diproteksi oleh negara. Begitu ya Mas ya, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Yang memproteksi adalah bukan Mas yang ini, bukan, tapi negara yang proteksi. Oke. Iya. Nah, Mas, pengen nanya dulu. Yang paling dasar, orang banyak yang nyebut ke saya mengenai haki. Itu haki itu apa sih, Mas? Oke, ya tadi sebenarnya udah disebut juga sih di awal. Jadi haki itu kan singkatan dari hak kekayaan intelektual. Oke. Ya, kalau bahasa Inggrisnya intellectual property ya. Nah, jadi itu apa sih sebenarnya? Oke, kita nggak akan ngomong definisi lah ya, tapi kita akan bicara pengertiannya. Pengertian itu berarti itu adalah sesuatu kekayaan yang memang tidak terlihat nih. Jadi kan memang tidak terwujud, tapi ada dan bernilai. Contohnya misalnya tadi Kemal udah sebutkan ada brand tuh, ada merek. Ada merek. Itu bisa perlindungan merek. Lalu terus kalau misalkan kita bikin konten atau bikin rekaman gitu, itu jadinya jadi hak cipta. Ya kan? Beda lagi. Perlindungan hak itu banyak. Jadi ada merek tadi, ada hak cipta. Lalu kita mau bikin packaging, bisa juga desain industri. Kerajinan tangan bisa desain industri gitu ya. Jadi patener sana yang memang suka membuat kerajinan tangan tuh bisa ada proteksinya desain industri. Oke, Mas, tapi sebenarnya kita nih, saya sebagai produsen, untungnya di saya apa sih? Kalau saya mendaftarkan semua ini, untungnya apa di saya? Oh ya, tentu banyak. Untungnya pertama, pendaftaran merek itu adalah untuk membedakan. Contoh merek aja ya, pendaftaran haki ya. Merek itu adalah misalnya nih, untuk membedakan. Tadi misalnya aku tahu dari mana kalau itu adalah kopi yang memang kamu racik atau kamu buat. Misalnya ya kan? namanya Kakak, Kopi Kemal. Kopi Kemal gitu Kopi ya. Kemal, Nah, berarti kan pertama karena itu Kopi Kemal kan harus membedakan antara kopi yang punya saya nih misalnya Kopi Rio dan Kopi Kemal dari mana. Nah, kita kan sama-sama putih nih. Nah, untuk membedakan gimana? Ya harus dikasih brand. Dan dikasih brand itu perlindungannya merek. Gitu. Kenapa? Karena ya untuk satu untuk membedakan. Dan kedua untuk memproteksi. Supaya nggak ada orang lain nih yang terus kemudian menggunakan merek yang sama atau yang mirip-mirip gitu. Berarti maaf nih Mas, ini berarti seperti kasus yang kemarin sempat ada tuh masalah ayam goreng ya. Ayam gorengnya punya siapa nih mereknya dan lain-lain. Biar tidak terjadi kasus seperti itu, makanya harus didaftarkan. Ya, lebih idealnya kita daftarkan. Nah, oke. Taruhlah saya, baru aja bikin kopi. Kakak, Kopi Kemal ya. Udah jadi, rasa udah oke, saya udah tahu harganya berapa. Nah, tolong Mas kasih tahu. Ini urutannya gimana, langkah demi langkahnya. Saya kemana untuk mendaftarkannya dulu? Oke, jadi tapi sebelum masuk ke situ ada satu lagi nih sebenarnya yang paling penting. Jadi kita perlu mendaftarkan haki kita atau ini misalnya contohnya merek ya. Itu supaya apa? Supaya ada hal lain lagi adalah kita bisa tahu apakah
merek kita ini sudah didaftarkan orang atau belum. Oh. Jadi kalau misalnya mereknya, misalnya tadi kopi Kemal itu ternyata udah didaftarkan sama Kemal yang lain Iya, gitu. iya, 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 Nah, iya. jadi Nggak lebih bisa. baik kita ganti brandnya dulu Oh, sebelum gitu. terlambat, Pateners. Karena kalau udah terlambat kan, wah repot dong kalau mesti Bener. rebranding lagi ya Kemal ya. Betul, betul, Apalagi betul, udah ada betul. cabang banyak. Aduh. Kita ganti packaging segala macam. Jadi penting hak itu. Ngasih tahu ke orang satu persatu, Iya. merek saya berubah, Betul. merek saya berubah. Waduh itu repot Iya, ya. repot banget. Iya, iya, Ya, iya, jadi iya. tadi terus menjawab pertanyaan Kemal, Langkahnya bagaimana gimana nih? cara langkahnya? Mungkin di sana ada yang punya bisnis keripik singkong, oleh-oleh khas Magelang. Dari mana? Ayo gimana Mas? Iya, Kasih iya, tahu oke. bagaimana. Jadi cara yang bisa dilakukan sebenarnya dengan kalau untuk merek ya, itu dengan melakukan pendaftaran melalui online, bisa online loh. Oh, online? Iya. Saya kira yang ada di Kalimantan harus ke Jakarta dulu. Oh enggak. Oh, enggak? Sekarang sejak 17 Agustus 2019 semua udah bisa online. Oh, oke. Udah sejak tahun lalu. Oke. Jadi pendaftarannya caranya gimana? Untuk mendapatkan informasinya. Itu bisa cek di situs resminya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oh, di situ ada semuanya. Ada semua informasinya, termasuk juga apa namanya prosesnya, pendaftarannya, persyaratannya, dan terus termasuk juga tarifnya, ya biaya yang harus dibayarkan ke negaranya. Selain mendaftarkan sendiri, bisa juga dengan menggunakan jasa namanya konsultan hak kekayaan intelektual. Oke, nah itu Gitu. gunanya konsultan tuh apa tuh? Ya pertama konsultan itu tentu akan memberikan Anda informasi tentang misalnya kan tadi kan Kemal cerita nih, oh saya punya bisnisnya seperti ini. Oke, berarti perlindungan hak kekayaan intelektual yang bisa diberikan apa saja sih gitu kan. Misalkan dari brandnya adalah merek, terus ada resepi atau ada resepnya gitu ya. Itu Resepnya juga harus diproteksi juga? Bisa, ada rahasia dagang namanya. Wow. Terus packagingnya mungkin bisa dengan desain industri. Terus mungkin ada mau buat sebagai aplikasi, jadi jualannya online. Oke. Itu juga bisa dilindungi dengan hak cipta. Bahkan metode proses yang ada di dalam aplikasi itu juga bisa kita daftarkan untuk perlindungan paten. Oh, Gitu. oke. Satu lagi pertanyaan saya nih, kalau misalnya di luar sana ada yang lagi nonton dan pengen kemudian daftarin, ini prosesnya berapa lama sih Mas? Jadi pada prinsipnya setiap kekayaan intelektual itu beda-beda prosesnya Kemal gitu ya. Ada yang lebih cepat dan ada yang memang yang lama. Kurang lebih untuk merek itu mungkin ada sekitar setahunan lebih lah ya sampai terdaftar. Tapi ini adalah first to file. First to file tuh siapa yang mendaftarkan lebih dulu, dia itu yang bisa mendapatkan haknya lebih diutamakan. Jadi artinya seperti itu, penting jadi mesti daftarin Oke. duluan. Nih ibaratnya datang ke restoran, siapa yang datang duluan dia yang dapat bangkok. Iya, gitu. karena nanti yang setelahnya begitu dia mengajukan permohonannya itu kemungkinan bisa ditolak karena kita udah ajukan duluan. Kebayang Pateners ya, misalnya keripik singkong udah ada di zaman orang tua kita, tapi mereknya nggak pernah didaftarin, tiba-tiba ada yang baru bikin mereknya sama dan dia daftarin, habislah perkara. Iya. Ya Jadi kita ampun. jadi ngelanggar dong karena dia Iya, duluan iya. yang daftarin. Ya ampun. Gitu. Waduh, Gitu. ini informasi sangat berguna. Yes. Saya yakin untuk Pateners yang punya bisnis, kalau ingin berkembang artinya ya harus dilakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi ya, agar brand kita, merek kita, produk kita bisa berkembang. Wah, Tentu. thank you banget Mas. Baik, terima terima kasih. kasih, Ini sama-sama. obrolan ini sangat ini baru dasar banget, saya tahu nih. Ini kalau kita obrolin lagi bisa 3-4 jam, bahkan 5 Iya, hari, 6 iya, hari ya. iya, Oke, panjang. terima kasih ya Mas ya, Iya. dan semoga berguna untuk Pateners. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kita harus beli produk Indonesia dan kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia. Karena kalau bukan kita yang beli, siapa lagi? Ya kan? Justru kita harus pakai, kita harus beli biar orang dari luar tahu dan mereka akan menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Wah, saya sih bangga banget nih. Kenapa? Coba deh lihat. Ruwaya.co. Ini adalah tas terbuat dari kayu. Ya, tas terbuat dari kayu. Kalau Anda berpikir, nih kayunya gimana, keras dan lain-lain. Iya betul, kotak, kayu, tapi sangat-sangat fashionable Pateners. Coba deh, selain dia punya tas untuk backpack, dia juga punya dompet,
Dia juga punya tas untuk wanita kayak buat kondangan gitu ada Pateners. Dan sepertinya dia juga punya speaker nih Pateners ya. Wow, keren banget dan sangat unik. Dan menurut saya sama seperti tema kita hari ini, kreatif. Ruaya.co merupakan produksi handmade yang memanfaatkan limbah kayu menjadi produk kreatif dan inovatif. Beragam tas mulai dari ransel hingga sling bag keren ada di sini. Selain itu, Ruaya.co juga menawarkan dompet unik dan speaker tanpa komponen elektronik sedikit pun, sehingga tidak perlu daya listrik untuk menghidupkannya. @ruaya.co emang keren banget. Yang kedua adalah kopi. Tapi bukan kopi untuk diminum ya Pateners. Ini adalah parfum dengan aroma kopi. Unik ya. Bayangin kalau misalnya hari ini baunya Arabica. Besok baunya cappuccino. Habis itu besok kok baunya kopi luwak. Nah, ini satu usaha yang keren banget menurut saya. Dan patut dibanggakan karena berbeda, namanya adalah Wanger Premium. Jadi ini adalah eau de parfum, parfum dengan aroma kopi yang berbeda. Sangat-sangat kreatif, nggak kepikirannya. Saya kepikirannya kalau kopi itu ya diminum, jadi kue, jadi coklat, mentok, jadi pewangi ruangan. Tapi ternyata yang membuatnya menjadi parfum. Bagus sekali. Ingin menikmati kopi dengan cara yang berbeda? Parfum aroma kopi dari Wanger Premium bisa jadi solusinya. Kopi yang biasanya diminum kini hadir dalam bentuk parfum dengan beragam aroma seperti cappuccino, espresso, dan juga black coffee. @Wanger Premium menciptakan inovasi untuk menikmati aroma kopi sepanjang hari. Berikutnya adalah sandal Pateners. Saya kalau mikir sandal udah cuma jepit aja terbuat dari karet. Tapi ini yang kreatif banget, dikasih motif-motif dan jadinya wow. Ini sandal dipakai jalan ke mall, dipakai bertamu ke rumah teman. Kayaknya sangat cocok. Bukan cuma sandal biasa gitu ya. Dan ada motif-motif batiknya. Kemudian saya lihat ini kayak sandal gunung. Sangat-sangat kreatif. Namanya adalah FRD Sandal. Coba dilihat deh. Pasti begitu kamu lihat gak bakal nyangka kalau ini adalah produk-produk Indonesia. Dan tampilan sosial medianya sangat bagus sekali. Jadi menarik untuk dilihat. FRD Sandal merupakan brand lokal yang menyediakan sandal unik dengan berbagai model dan ukuran. Produknya dibuat dengan desain yang kekinian, jahitan yang rapi, dan bahan premium. Untuk Pateners yang suka produk eksklusif, @FRD Sandal bisa banget loh mewujudkan ide kamu lewat kostum sandal sesuai keinginan. Ini adalah pot. Sekarang lagi ramai Pateners. Semua orang beli tanaman. Ada yang beli monstera, ada yang beli anggrek. Wah, macam-macam sekali. Nah, dia melihat peluang ini dengan membuat pot. Dan potnya ini beda dari yang lain karena bukan cuma warna batu bata atau warna putih atau warna hitam. Dia bisa custom, bisa ditulis-tulisin Pateners. Contoh misalnya I love you atau mungkin I love Indonesia. Dan wah ini sih kreatif ya. Contoh misalnya kita pengen nembak seseorang, udah gitu pengen kita ungkapkan lewat pot. Ditulisin dari situnya. Wow, ini sangat kreatif. Namanya adalah Mini Gardena Co. Wah, ini bagus sekali nih Pateners. Mau kasih bingkisan yang ramah lingkungan sekaligus unik? Nah, ini dia Mini Gardena Deco. Menyediakan pot tanaman yang didesain kekinian dengan warna-warna yang cerah. Pateners juga bisa loh custom tulisan di pot tanamannya. Gak sempet nyiramin tiap hari? Jangan sedih. @Mini Gardena Deco menggunakan easy care system sehingga perawatannya lebih mudah. Nah, yang ini adalah masker, tapi maskernya bisa dibilang sangat kekinian nih Pateners. Yang lagi rame di kalangan anak muda saat ini adalah motif tie-dye. Tie-dye itu seperti apa ya? Seperti baju kelunturan kalau saya lihatnya begitu Pateners. Tapi sekarang semua anak muda mulai dari kaos, jaket, celana, semuanya tie-dye. Yes, kalau saya ngelihatnya seperti baju kelunturan. Tapi lagi happening Pateners. Nah dia mengambil momen ini dengan membuat
masker tie-dye, dan juga tas. Kita lihat seperti apa. Nah, mau lihat ada di sini nih. Di Instagram namanya adalah Kitaku Kamu. Nah, itu namanya adalah Kitaku Kamu. Ini bagus nih, karena dia mengambil momen langsung dibuat masker tie-dye. Kitaku Kamu. Iya, kamu. Ada info buat kamu pateners. Kitaku Kamu menyediakan masker tie-dye dengan motif yang beragam. Masker ini cocok banget untuk dipadu-padakan dengan gaya berpakaian kamu. Selain itu, Kitaku Kamu juga menyediakan tote bag dengan motif yang menggemaskan loh pateners. Ayo buruan dibeli. Dan yang terakhir ini adalah keju pateners. Kalau keju itu kan terbuat dari sapi ya, dari susu sapi. Nah ini unik sekali karena tidak ada unsur hewani dari keju ini. Dan ini buatan Indonesia. Saya tahu yang namanya keju itu identik dengan mungkin Italia ya, atau Switzerland. Tapi ini buatan Indonesia dan ini adalah vegan cheese. Yang artinya keju ini tidak ada unsur hewaninya sama sekali. Wow, menarik ya. Namanya adalah Baker.Barn. Ini nih satu usaha yang luar biasa dan bisa dijadikan pizza, sandwich, roti, dan bahan dasar untuk kue. Baker.Barn adalah keju vegan tradisional yang terbuat dari kacang mete. Baker.Barn ini menggunakan konsep made to order untuk menjaga kualitas keju agar tetap fresh. Baker.Barn jadi solusi untuk pateners yang sedang mengurangi produk makanan hewani. Tentunya enak dan dapat digunakan untuk membuat aneka makanan dengan bahan dasar keju. Dan itu dia pateners, produk-produk yang saya temukan di sosial media yang kreatif, unik, dan sangat membanggakan untuk Indonesia. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kita ketemu lagi di Dunia Dalam Inspirasi. Yang namanya inspirasi itu datangnya dari mana saja. Bisa ngobrol-ngobrol, browsing internet, baca, nonton film. Dari mana saja kita bisa mendapatkan inspirasi. Nah, ini nih ada satu jasa yang luar biasa. Yaitu supermarket tapi zero waste. Artinya tidak ada sampah plastik, tidak ada kantong plastik, bahkan tidak ada yang namanya packaging. Jadi nggak ada packagingnya, tidak ada plastiknya, tidak ada bungkusnya. Nah jadi kalau ke sana bawanya adalah toples. Kebayang nggak? Oke, saya beli mie nggak ada packagingnya, taruh satu. Nah udah gitu tidak boleh bawa tas belanjaan yang terbuat dari plastik dan pembayarannya semuanya cashless. Ini unik ya. Satu bisnis yang berbeda, beda dari yang lain dan ramah lingkungan. Zero Waste Grocery? Apa itu? Pateners, untuk mengurangi sampah plastik, ada cara keren yang bisa kamu tiru, khususnya untuk pelaku usaha. Toko yang berada di Los Angeles, California ini menjual kebutuhan sehari-hari yang dikemas dengan bahan ramah lingkungan. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari di sini, konsumen harus menggunakan botol kaca ataupun toples. Pengisiannya juga harus pas sesuai ukuran wadah yang kamu bawa, biar nggak mubazir pateners. Inovasi Zero Waste Grocery ini cocok banget nih diterapin di Indonesia. Biar kita yang biasanya pakai plastik, jadi bisa mengajak yang lain untuk ikut mengurangi penggunaan plastik. Cakep! Yang kedua adalah ini ada yang jual pisau. Dan pateners tahu pisaunya beda. Karena ini saya udah baca berkali-kali, saya takutnya saya yang salah. Tapi ternyata benar. Ini di Jepang ada pisau yang terbuat dari bahan makanan. Nah ini macam-macam. Bahan makanannya ada tahu, oke, ada coklat, ada roti, ada rumput laut. Saya penasaran, jangan-jangan habis potong, digigit. Unik ya, unik ya. Pisau yang terbuat dari bahan makanan? Hah? Bahan makanan? Nah loh, gimana tuh?
Tenang. Di Jepang, ada salah satu akun YouTube dengan nama Kiwami Japan yang memiliki ide brilian, yaitu membuat pisau dapur dari berbagai macam bahan yang tidak biasa. Mulai dari coklat, telur, permen, roti, bahkan susu bisa jadi pisau pateners. Walau dibuat dari bahan makanan, pisau ini tetap bisa berfungsi seperti selayaknya. Tetap tajam dan bisa diandalkan untuk memasak. Cakep! Ide ini bisa banget kamu pakai untuk buka usaha di Indonesia. Selain unik, pastinya tajam banget. Ya iyalah, kan pisau pateners. Yang ketiga ada gitar. Kalau tadi pisau terbuat dari makanan, yang ini gitarnya terbuat dari pasta. Yes, pasta. Jadi pembuatan gitar dari pasta ini seperti mie ataupun udon ataupun makaroni. Dan gitar ini menggunakan mie sebanyak 36 pack. Lalu 5 liter resin polyester. Wow. Dan beberapa aksesoris untuk mempercantik gitar tersebut. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi yang namanya inspirasi akhirnya menjadi sebuah kreasi. Main gitar, gitarnya dari kayu. Lagunya buat kamu. Nih pateners, ada informasi dari Art Meyer yang punya inovasi bikin gitar dari bahan-bahan unik. Contohnya seperti gitar satu ini. Bahan bakunya terbuat dari pasta dan gitarnya tetap bisa dimainkan loh pakai senar gitar yang biasanya. Kreatif banget kan pateners? Dengan inovasi ini bisa jadi peluang bagus loh pateners. Membuka toko alat musik yang terbuat dari bahan-bahan unik bisa jadi inspirasi bisnis yang out of the box. Pastinya keren banget. Sekian Dunia dalam Inspirasi. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Pateners, komunitas di Indonesia puluhan ribu dengan anggota-anggotanya sampai jutaan. Mau tahu apa kebutuhan-kebutuhan mereka selama bisa beraktivitas? Nah, ini bisa jadi ide-ide keren untuk pateners. Check it out! VROC sendiri itu kependekan ya dari Vintage Road Bike. Jumlah membernya sendiri kalau dari Facebook itu sekitar 8.000. Terus untuk yang aktif, terutama kita sering sharing di grup WhatsApp itu sekitar 100 orang. Untuk kegiatan rutin, kita setiap tahun selalu ada acara kumpul. Terus ada event-event tertentu juga setiap hari Sabtunya, tiap minggu kita selalu ada kegiatan looping, biasanya ngumpul di Panin, di Senayan. Beberapa event kita juga pernah ikutin, salah satunya pernah ikut El Heroica di Malaysia. Kita ada beberapa member yang jalan ke sana. Terus pernah juga kita ada acara goes bareng teman-teman vintage dari Jogja gitu kan. Intinya sih selama passionnya sama, kita go aja gitu. Untuk saat ini ya, di komunitas vintage road bike, kita tuh yang paling agak kesulitan dan belum pernah nemuin dari segi vintage, kayaknya dapet nih. Itu paling saat ini sepatu. Sepatu yang cleat mungkin banyak ya, yang sepatu khusus sepeda. Cuman tuh yang bentuknya retro era 70-80-an saat ini kita pikir masih belum ada nih gitu. Kalaupun ada, ya mungkin kembali lagi ke model, kita nggak dapet bentuk vintage-nya gitu. Kalau untuk range harga sendiri, paling kita mainnya ya sebisa mungkin sih ngejarnya di under 500-an ya. Karena kan kebetulan member-member kita sendiri ini lebih cenderung banyak yang anak mudanya gitu. Kita tahu sendiri lah mereka harga tuh agak picky gitu. Ngelihat harga mahal dikit, pasti akan konotasinya gue dapet mahal, mendingan gue ngambil dari luar gitu kan. Jadi sebisa mungkin sih harga ditekan under 500 tuh udah sweet spot banget lah untuk harga segitu gitu. Tahu
apa kabar Pateners? Kalau sudah melihat belangkon dan kumis ini tahu dong siapa saya? Saya bukan Kemal, saya adalah Bagus. Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Kenapa nama saya Bagus? Karena saya akan membacakan berita-berita yang bagus untuk para pelaku UMKM di luar sana. Baiklah, mohon maaf, kumisnya mau copot ini saya benerin dulu ya. Nah. Berita yang pertama yang bagus adalah transaksi startup digitalisasi UMKM buku kas tembus 19 triliun. Wah, hebat, banyak sekali ternyata ya. Ternyata nilai transaksi tersebut tembus hanya dalam 9 bulan loh Pateners. Saat ini buku kas menggait 800.000 UMKM. Dan jumlah tersebut meningkat 114 kali lebih banyak per bulan. Bagus, artinya semakin banyak yang berusaha online. Bagus. Buku Kas mencatat nilai transaksi mencapai 19 triliun rupiah dalam 9 bulan. Transaksi UMKM menggunakan Buku Kas diharapkan dapat meningkatkan proses bisnis secara aktif dengan melacak penjualan, laba, dan kredit sehingga dapat menggantikan sistem pencatatan tradisional berbasis kertas dan bolpen. Dengan adanya Buku Kas ini, transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Kita masuk ke berita kedua. Dongkrak ekonomi nasional, Dompet Duafa ajak UMKM bangkit. Nah, merosotnya pertumbuhan ekonomi dipicu oleh rendahnya konsumsi nasional dan sektor UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Klinik Sehat Rorotan PT TEP bersama Dompet Duafa mengajak para pelaku sektor UMKM untuk bangkit. Jangan patah semangat. Ayo tetap berusaha dan memutarkan roda ekonomi di Indonesia. Untuk kembali mendongkrak ekonomi nasional, Dompet Duafa mengajak para pelaku UMKM untuk bangkit dan berjuang di tengah keterbatasan pandemi corona. Dompet Duafa membuat program bantuan usaha mandiri dengan memberikan alat pendukung usaha seperti modal dan akses finansial teknologi serta pendampingan dan monitoring usaha secara berkala. Dompet Duafa memberikan solusi yang konkret untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi corona. Baiklah, bentar, saya benerin kumis saya dulu. Ini kumis jadi-jadian. Sudah rapat? Oke, yuk kita lanjut ke berita bagus selanjutnya. Bersama Invina, UKM dan UMKM Indonesia berjaya di rumah sendiri. Dibutuhkan strategi khusus untuk bertahan di tengah COVID-19 ini. Setuju, karena nggak bisa kita bertahan UMKM tanpa strategi yang jitu, tanpa ide-ide dan kreatif. Dana bukan segalanya, modal bukan segalanya. Modal besar tapi tidak ada ide dan strategi, habis. Nah, ini bagus sekali beritanya. Invina merupakan ruang untuk saling membantu UMKM untuk mengembangkan bisnisnya yang bertujuan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Mulai dari konsultasi pemasaran secara daring, jasa desain visual, jasa videografi, dan berbagai workshop manajemen pengiklanan. Invina merangkul tenaga kerja Indonesia untuk tidak hanya tergantung kepada pemberi kerja, namun juga bisa berdaya untuk menciptakan lapangan kerja atau penghasilan tersendiri sekaligus membantu para UKM dan UMKM Indonesia. Baiklah, berita selanjutnya. Ini berita yang sangat bagus lagi nih Pateners. Listrik gratis untuk UMKM diperpanjang. Bagus dah. Bagaimana cara memperolehnya? Jadi pemerintah memperpanjang subsidi listrik di masa pandemi bagi para pelaku UMKM hingga Desember 2020. Gimana? Bagus? Bagus. Perpanjangan listrik gratis untuk UMKM dari pemerintah akan diperpanjang hingga Desember 2020. Besar subsidi yang diberikan sebesar 100% alias digratiskan secara penuh. Pateners dapat mengaksesnya melalui dua cara, yaitu menghubungi WhatsApp atau kunjungi websitenya di www.pln.co.id. Hadirnya solusi listrik gratis ini adalah bukti
bahwa pemerintah hadir untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah berita yang terakhir. Pelaku UMKM perlu pembekalan bahasa untuk bersaing di pasar global. Ini saya yakin nih, ini harus nih belajar bahasa Inggris. Jadi bisa menjelaskan apa itu gemblong. This is gemblong. It's sugar, ya, palm sugar coated cassava. Cassava apa itu? Singkong, ya betul ya. Nah, baiklah kita harus bisa belajar menjelaskan apa itu gado-gado, apa itu teh tarik dan lain-lain. Harus bisa kita bersaing dengan luar negeri. Itulah berita bagus yang terakhir. Ketua Komite Indonesia-Kanada dari Kamar Dagang dan Industri, Milly S. Lukito mengatakan para UMKM perlu pembelajaran bahasa Inggris agar mudah berkomunikasi dan dapat bersaing di kancah internasional. Selain itu, bahasa Inggris juga penting dalam presentasi dan deskripsi pada label-label produk. Untuk itu saya undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Berita Bagus bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadi Winoto, Mangkubrata di Harjo. Sampai jumpa. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Bagaimana Pateners? Untuk episode kali ini kita sudah tiba di penghujung acara. Apakah sudah mendapatkan ide yang kreatif untuk memulai bisnisnya Pateners? Kalau belum, tenang. Karena namanya ide itu nggak bisa dibeli dan tidak bisa datang begitu saja. Kadang-kadang kita harus duduk dulu, ngobrol sama teman dulu, nonton TV dulu, baru mendapatkan ide kreatif. Mungkin di episode minggu depan akan ada tayangan-tayangan yang akan memberikan ide-ide yang kreatif untuk Pateners. Makanya untuk itu minggu depan nonton lagi ya. Sekarang saya Kemal undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.